Terima kasih Tuhan. Kami puji, kami sembah Engkau. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan kasih Tuhan, kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salibmu kemenanganku, kemenanganku. Pilurmu, pilurmu, kesembuhanku. Salibmu, kemenangan setiap kami, kemenanganku. Pilurmu, kesembuhanku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, katakan terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan
dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kami ada hari ini karena kasih setia Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini. Sekarang berkati kami dengan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah pakai hamba-Mu. Rapi dan kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Kami semua siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur, sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Tema firman Tuhan kita saat ini yaitu carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Kita baca kitab Amos. Bapak Ibu, Amos pasal 5 ayat sampai 6. Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6 berkata demikian. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal. Dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan. Dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api. Yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan memakai seorang bernama Amos. Amos ini bukan seorang hamba Tuhan, tapi dia seorang peternak. Peternak binatang. Tetapi dia disuruh menyuarakan suara kenabian kepada bangsa Israel pada waktu itu. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk senantiasa mau mencari Tuhan. Karena saat itu bangsa Israel ini telah hidup jauh dari Tuhan. Jadi hari ini ada satu pesan yang serius yang disampaikan melalui seorang atau Nabi Amos. Bahwa pentingnya kita senantiasa mau mencari Tuhan. Sebelum kita melihat ke ayat selanjutnya atau kepada tema ini, kita melihat ayat yang kelima, Bapak Ibu sekalian. Janganlah kamu mencari Betel, jangan pergi ke Gilgal. Kenapa jangan mencari Betel dan jangan pergi ke Gilgal? Saat itu Betel dan Gilgal dijadikan tempat penyembahan berhala oleh orang Israel. Bapak Ibu, ini konteks ayat yang kita baca, ini berbicara tentang kerajaan Israel, yaitu kerajaan utara. Karena kita tahu bahwa setelah Salomo, raja ketiga Israel wafat, kerajaan ini pecah dua. Satu ke utara, satu ke selatan. Utara ibu kotanya Samaria, 10 suku ikut ke utara. Dan ayat ini diberikan untuk
orang Israel Utara. Betel dan Gilgal itu jadikan tempat penyembahan berhala. Bayangkan Bapak. Makanya Tuhan bilang jangan kamu cari Betel. Jangan juga pergi ke Gilgal. Kemudian jangan juga menyeberang ke Beersheba. Bapak Ibu kasih Tuhan. Beersheba ini wilayah kerajaan selatan. Jadi Beersheba dengan Gilgal dan Betel itu tidak jauh dari perbatasan. Tuhan bilang yuk jangan nyebrang ke Beersheba. Padahal Beersheba ada satu tempat yang dijadikan tempat ibadah oleh tokoh perjanjian lama. Mereka berkata bapak-bapak leluhur perjanjian lama. Abraham, Ishak, Yakub. Menjadikan Beersheba itu tempat ibadah. Tapi kenapa juga Tuhan bilang jangan kamu nyebrang ke Beersheba. Kenapa jangan nyebrang ke Beersheba? Bapak Ibu, ada hal penekanan di sini diajarkan buat kita. Kita tidak boleh mengkultuskan sebuah tempat, Bapak Ibu. Kita butuh tempat ibadah. Katakan, kita butuh tempat ibadah. Tapi kita tidak boleh mengkultuskan sebuah tempat ibadah. Karena ayatnya berkata, cari Tuhan, kamu akan hidup, bukan cari tempat Bapak Ibu. Cari Tuhan, kamu akan hidup. Kita butuh tempat buat ibadah. Tapi kita gak boleh mengkultuskan sebuah tempat. Yang perlu kita cari saat ibadah adalah kita mencari Tuhannya. Amin. Saya percaya Bapak Ibu yang hadir hari ini. Kita datang ke tempat ini kita cari Tuhan. Dan Alkitab bilang kalau kita cari Tuhan kita akan hidup. Itu janji Alkitab, janji firman Allah buat kita. Pertanyaannya, mengapa kita cari Tuhan kita akan hidup? Minimal ada 4 alasan Bapak Ibu. Minimal. Yang pertama, karena Tuhan adalah sumber hidup. Kita baca Ayub 12 ayat 10. Kita baca sama-sama Bapak Ibu, kan ayatnya udah ada ya. Kelihatan gak ayatnya Bapak Ibu? Oh sepotong. Ayatnya berkata bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Bahwa di dalam tangan Tuhan terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Artinya Tuhan itu memang sumber hidup Bapak Ibu. Kalau kita menyadari Tuhan itu sumber hidup, pentingnya selagi hidup kita harus cari Tuhan. Bapak Ibu, mumpung kita hari ini hidup, masih nafas, pentingnya kita cari Tuhan. Sebab kalau udah mati, kita gak bisa lagi cari Tuhan. Kenapa? Karena kita udah ketemu sama Tuhan, Bapak Ibu. Kenapa? Bapak Ibu, pentingnya selagi hidup cari Tuhan. Karena kalau udah mati, kita gak bisa cari Tuhan. Apa buktinya? Kenapa ada ibadah tutup peti? Karena yang mati gak bisa tutup petinya sendiri. Hari ini kita diingatkan pentingnya selagi hidup kita cari Tuhan Bapak Ibu. Alkitab bilang cari Tuhan kamu akan hidup. Karena dia adalah sumber hidup buat hidup kita. Yang kedua, mengapa kita cari Tuhan kita akan hidup? Tuhan itu sumber berkat. Bapak Ibu, kita baca Mazmur 34 ayat 11. Bisa baca ya Bapak Ibu ya? Kita baca sama-sama. Ini kan jamnya jam asik nih, jam ngantuk. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Singa amin. Saya percaya Bapak Ibu pasti bacanya bisa lebih baik.
Ya, kita keluarkan suara kita lagi. 2, 3. Singa-singa muda. Tapi orang-orang yang kekurangan. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Ayat ini memberikan satu perbandingan. Perbandingan apa? Antara singa muda dengan orang yang mencari Tuhan. Alkitab bilang singa muda bisa merana kelaparan. Singa muda yang hebat satu kali kelak bisa merana kelaparan. Singa itu kan penguasa rimba, Bapak Ibu. Ya, satu kali saya nonton film Lion King. Musafa apa Musa saya lupa tuh. Ya, penguasa rimba. Kalau singa penguasa rimba, dia nggak akan kelaparan. Kalau dia lapar, dia terekam aja mangsa yang lemah. Selesai. Tapi Tuhan mau kasih tahu, singa muda yang hebat itu bisa merana kelaparan. Tapi orang yang mencari Tuhan tidak pernah kekurangan suatu yang baik. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan sumber berkat buat hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu datang ke tempat ini, kita bukan cari berkat. Kalau Bapak Ibu cari berkat di gereja, Bapak Ibu kecewa. Bapak Ibu datang ke gereja mencari sumber berkat. Sumber berkat yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Yaitu Tuhan yang kita percayai, yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bicara berkat Bapak Ibu, kita dapat berkat double. Ada berkat jasmani dan juga berkat rohani. Bapak Ibu bicara berkat jasmani, semua orang bisa diberkati kok. Bapak Ibu lihat orang yang gak percaya Tuhan itu diberkati. Benar kan? Banyak konglomerat bukan orang Kristen tapi hidupnya diberkati luar biasa. Kenapa? Karena mereka rajin. Karena mereka ulet. Karena mereka tekun. Karena mereka mengembangkan usahanya jadi berhasil. Itu hal yang wajar Bapak Ibu. Karena Tuhan kasih berkat kepada kita itu secara general. Secara umum. Apa buktinya? Kalau Bapak Ibu baca di kitab Matius pasal 5. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberi matahari kepada orang baik dan orang jahat. Artinya apa? Tuhan gak pilih-pilih. Coba kalau Tuhan pilih-pilih. Di Muara Karang banyak orang jahat. Pada cemong dia. Matahari dikencengin, dipanasin. Buktinya sama saja. Kita bisa nikmati matahari yang sama. Jadi Tuhan kasih berkat memang secara general. Tapi kita orang percaya berkatnya double. Ada berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Apa itu berkat rohani? Berkat keselamatan yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, berkat keselamatan itu tidak bisa dibeli oleh uang. Di daerah Gajah Mada ada namanya jalan keselamatan. Kalau nggak percaya cari jalan di Ketapang Utara. Ada namanya jalan keselamatan. Biarpun dia tinggal di jalan keselamatan. Namanya Pak Selamat pun. Tapi kalau dia nggak percaya Yesus Kristus dia nggak selamat Bapak Ibu. Kita bersyukur kita dapat berkat jasmani dan berkat rohani. Berkat keselamatan. Ini jadi PR buat kita Bapak Ibu. Kalau ada keluarga kita yang belum mengenal Yesus. Kita rindu mereka pun diselamatkan. Kenapa? Karena Yesus adalah jalan yang menuju kepada keselamatan. Sumber berkat buat hidup kita. Berkat keselamatan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Kecuali kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kenapa cari Tuhan kita akan hidup? Tuhan itu sumber pengharapan. Ratapan 3:25 kita baca lagi, Bapak nggak apa-apa ya, banyak baca Alkitab. Ya, saya percaya perkataan
yang kita keluarkan dengan perkataan firman, itu perkataan yang mengandung kuasa. Bapak. 2, 3. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan itu sumber pengharapan. Dikatakan Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Kita akan bisa menikmati kebaikan Tuhan. Ketika kita menaruh harap kepada Dia. Seringkali kita menemukan kata sudah tidak ada harapan. Bapak Ibu, saya percaya sekecil apapun di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Pengharapan itulah yang kita bisa miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus, kita percaya kita akan menikmati hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mungkin menurut dunia tidak baik, tapi saya percaya menurut Tuhan, meskipun manusia bilang tidak baik, yang penting baik di mata Tuhan. Makanya Bapak Ibu, jangan pernah berhenti berharap sama Tuhan. Ingat loh, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan naruh harap sama manusia. Jangan naruh harap sama pendeta. Bapak Ibu, kita ini bisa kecewa sama pendeta. Jemaat yang saya ini pernah kecewa sama saya Bapak Ibu. Gara-gara saya besuk jemaat, saya lupa mampir ke rumahnya. Satu kali saya berkunjung ke jemaat, rumahnya ada pada depan. Saya datang ke yang kanan, yang kiri saya nggak datang, saya lupa. Saya bisa blank. Loh, tadi kenapa saya nggak mampir ya? Saya datang ke kanan, udah saya berdoa, saya pulang. Saya nggak mampir yang di depan. Lalu jemaat itu bilang, tega ya Pak Kiki ya. Dia bisa datang ke kanan, dia nggak datang ke kiri. Sejak hari itu, dia kecewa. Hengkang, nggak datang lagi kebaktian. Ingat Bapak Ibu, manusia itu bisa mengecewakan loh. Jangan bilang manusia nggak bisa mengecewakan. Manusia itu sangat bisa mengecewakan. Termasuk pendeta pun sangat bisa mengecewakan. Tapi taruh harap kita hanya sama Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita naruh harap sama manusia, kata Tuhan, satu kali kelak kita bisa kecewa sama manusia. Tapi kalau kita naruh harap sama Tuhan, Tuhan tidak pernah kecewakan kita. Bahkan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Yang keempat, mengapa cari Tuhan kita akan hidup? Tuhan itu sumber kekuatan. Kita baca satu lagi Bapak Ibu, Yesaya 40 ayat 31. Kita baca ya, 2, 3. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak jadi lelah. Ini ayat unik Bapak Ibu. Orang yang nantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dikatakan berlari tidak jadi lesu. Berjalan nggak jadi lelah. Bukankah kadang-kadang kita suka dengar orang, aduh lelah ya hidup ini. Lelah, capek, letih. Makanya ada undangan ayat firman Tuhan. Ayat berapa Bapak Ibu? Matius 11. Ayat berapa? Yang bisa jawab ntar dapat makan gratis malah ya. Ya Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Ini undangan. Satu kali ada pendeta salah nyebut. Marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbadan berat. Badannya udah berat. Jadi letih lesu Bapak Ibu. Ya. Kenapa kok ayat ini berkata berlari tidak jadi lesu,
berjalan gak jadi lelah. Kenapa Bapak Ibu? Apa rahasianya? Karena kita menanti-nantikan Tuhan. Alkitab, orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Ada kekuatan baru untuk kita bisa melewati hidup kita dengan beban apapun. Mau tanya lagi nih Bapak Ibu. Kenapa orang mati bunuh diri? Kenapa orang mati bunuh diri Bapak Ibu? Halo? Pasti ada yang tahu. Kenapa? Kenapa orang mati bunuh diri? Nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak ada pengaruh ke nilai kita nih. Kenapa orang mati bunuh diri Bapak Ibu? Ayo, pasti ada yang tahu. Harapan, apalagi. Bapak Ibu, menurut ilmu psikologi, orang mati itu bunuh diri karena depresi. Orang depresi adalah orang yang udah overload. Dan orang depresi punya kecenderungan untuk menghabisi hidupnya dengan cara pintas. Jadi orang kalau lagi depresi punya kecenderungan untuk menghabisi hidupnya dengan jalan pintas. Makanya bunuh diri. Hari ini kita diingatkan. Sedepresi apapun Alkitab kasih tahu rahasianya. Datang cari Tuhan. Dia akan mendapat kekuatan baru Tuhan. Ada kekuatan baru buat orang yang menanti-nantikan Tuhan. Buat orang yang mencari Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, apa hambatan orang cari Tuhan? Ternyata ada hambatannya. Ada berapa hambatan? Yang pertama, hambatan orang mencari Tuhan. Tolong diklik. Satu lagi. Nah, apa Bapak Ibu? Ini hambatan orang cari Tuhan. Kenapa saya bilang malas? Kan saya kan gembala. Saya tahu Bapak Ibu, gimana tuh jemaat punya karakteristik. Jemaat biarpun udah di telepon, di WA, ya, bahkan dikunjungi. Kalau dia nggak mau datang, dia nggak datang. Dan hebatnya manusia itu punya banyak gudang. Bapak Ibu tahu gudang? Bukan hanya gudang, titik-titik, tapi gudang alasan. Itu hebatnya manusia. Kenapa Pak Ibu gak datang ibadah? Begini Pak Pendeta, saya udah bangun pagi, saya udah siap mau berangkat. Tapi ketika mau berangkat, kaki saya berat melangkah. Lalu dia bilang begini, setan gelendotin kaki saya. Setan disalahin. Kata setan, emang lu malas sebenarnya lu. Itu manusia, dia punya banyak gudang. Gudangnya banyak Bapak Ibu. Namanya gudang alasan. Inilah kita Bapak Ibu. Ini hambatan orang cari Tuhan. Tapi saya percaya jemaat GB Muara Karang, jemaat yang antusias cari Tuhan. Amin. Kita mau kalahkan roh kemalasan dari hidup kita. Amin. Yang kedua, apa hambatan yang kedua? Sibuk, kesibukan. Tidak memiliki skala prioritas. Bapak Ibu, satu kali ada orang buat survei, tolong diklik. Bapak Ibu, kita diajar untuk apa? Memiliki skala prioritas waktu. Skala prioritas waktu untuk cari Tuhan. Bapak Ibu, survei mengatakan waktu yang paling banyak dihabisi selama hidup untuk bekerja, usaha. Yang kedua, tidur. Bahasa Jermannya Säumung. Tapi yang paling menyedihkan adalah
waktu yang paling sedikit digunakan adalah untuk ibadah. Contoh, kalau Bapak Ibu datang setiap minggu, puji Tuhan. Kalau kita bolong-bolong, udah kurang. Waktu kita berikan buat Tuhan. Kemudian, kalau kita nggak punya waktu teduh, saat teduh setiap hari dengan Tuhan. Bukankah makin sedikit waktu yang kita berikan sama Tuhan? Bapak Ibu, jangan anggap enteng dengan waktu dalam hidup. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Jangan anggap enteng dengan waktu dalam hidup. Tolong diklik, ada satu artikel yang menarik. Judulnya isi koper. Ketika orang itu meninggal Bapak Ibu. Jadi dialog antara Tuhan dengan si arwah. Tuhan bilang mari pergi. Arwah bilang begitu cepat. Saya masih punya banyak acara, rencana. Maaf, waktumu sudah habis. Saatnya pergi pulang. Lalu arwah bilang, Tuhan apa isi koper yang dipegang itu? Lalu Tuhan bilang itu benda kamu. Tolong diklik lagi. Benda saya maksudnya barang-barang saya seperti baju, uang, perhiasan. Tuhan bilang bukan. Barang itu tidak pernah jadi milikmu. Itu milik dunia. Ingat Bapak Ibu. Yang kita punya itu milik dunia. Apa buktinya? Kalau mati kita nggak bawa kok. Ada yang di sini mati bawa sesuatu? Ada sih ditaruh di peti. Ya. Tapi itu milik dunia. Apakah itu ingatan kenangan saya? Bukan. Itu milik waktu kata Tuhan. Apakah itu bakat dan kesuksesan saya? Bukan juga, itu milik anugerah. Kalau Bapak Ibu kita disukses, kita bisa mengembangkan bakat kita, itu anugerah. Apakah itu istri dan anak-anak saya? Tidak juga. Itu milik hatimu. Jadi istri anak itu milik hati kita Bapak Ibu. Kemudian kalau begitu itu pasti tubuh saya. Kata Tuhan bukan. Tubuhmu itu milik debu. Tolong diklik. Milik debu Bapak Ibu. Ingat loh. Kita kalau mati nanti tubuh kita jadi apa? Jadi debu lagi kata Alkitab. Lalu Tuhan menyerahkan koper tersebut kepada sang arwah. Dengan kebingungan dan ketakutan sang arwah membuka koper. Ternyata kosong. Dengan hati kecewa dan air mata berlinang sang arwah bertanya pada Tuhan. Maksud Tuhan saya tidak pernah memiliki apapun. Tuhan menjawab. Iya benar sesungguhnya kamu itu tidak pernah memiliki apapun. Perhatikan kata-kata ini Bapak Ibu. Ya. Lalu apa yang menjadi milikku Tuhan? Waktumu kata Tuhan. Waktumu saat-saat di waktu kamu hidup. Itulah milikmu. Hidup adalah waktu. Bagaimana dengan waktu kita Bapak? Bapak Ibu, waktu kita ini penting. Ada ungkapan mengatakan. Bukan lamanya kita hidup di dunia. Tapi apa yang kau isi dengan hidupmu selama engkau ada di dunia. Apa yang sudah kita isi dari hidup kita? Salah satu yang kita bisa isi adalah dengan cara beribadah, mencari Tuhan. Dengan waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita. Yang ketiga. Apa hambatan ketiga? Senangan dunia. Bapak Ibu, pendeta nggak tahu, kita kan masih di dunia. Pendeta, ingat pendeta nih kita masih di dunia. Saya mau kasih tahu, betul kita masih di dunia. Bapak Ibu catat, dunia bukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita bukan di dunia. Tujuan hidup kita adalah masuk ke dalam kekekalan bersama Yesus. Dunia hanya tempat transit kita. Ini tempat transit.
Berapa lama sih kita hidup di dunia Bapak Ibu? Bayangkan kekekalan yang kita terima dengan hidup kita di dunia. Gak ada artinya apa-apa. Hati-hati dengan kesenangan dunia. Alkitab bilang daging sama roh selalu bertentangan. Daging bilang ngapain ke gereja? Capek-capekin, kolektor lagi 2 kali. Roh bilang ke gereja. Daging bilang ngapain ikut doa? Roh bilang kamu mesti berdoa. Daging bilang ngapain baca Alkitab tiap hari? Roh bilang baca Alkitab setiap hari. Bapak Ibu, saya ini pendeta. Biarpun saya pendeta, saya tiap hari baca Alkitab Bapak Ibu. Bukan karena udah pendeta gak baca Alkitab. Saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, habis balik lagi. Bahasa Jermannya nyahon, tenyaho, baca aja Bapak Ibu. Nanti Roh Kudus yang kasih tahu kita. Daging sama roh selalu bertentangan. Hati-hati dengan kesenangan dunia. Memang kita masih di dunia Bapak Ibu, betul. Jalannya masih napak kok, belum ngambang. Tapi ingat, dunia bukan tujuan hidup kita. Dunia tempat transit kita. Tujuan hidup kita adalah ketemu dengan Yesus. Di dalam kekekalan. Bersama dengan Dia. Yang keempat, apa Bapak Ibu? Kegagalan atau keberhasilan. Ada orang gagal, kecewa sama Tuhan, marah. Gak mau cari Tuhan lagi. Tapi sebaliknya ada orang berhasil pun bisa lupa sama Tuhan. Manusia suka gitu Bapak Ibu. Ya, udah berhasil bisa lupa sama Tuhan. Itu manusia Bapak Ibu. Manusia itu bisa berubah, gampang berubah. Coba bisa nonton film gak? Tentang Dokter Teo Keng Siang. Dokter berhasil, dokter kecantikan. Usia 40 tahun. Dia lagi sukses-suksesnya. Tapi dia Dr. Richard Teo. Ya, silakan. Dr. Richard Teo Keng Sian. Dr. Richard Teo Keng Sian adalah seorang biasa yang berjuang, bekerja keras, dan sukses luar biasa sebagai dokter kecantikan. Memiliki kekayaan yang luar biasa. Di usia 40 tahun, single, tenar, ganteng, dan rajin fitness 6 kali seminggu tiap hari. Saat diajak beribadah, begini jawabnya, saya sangat sibuk di pagi hari. Suruh gereja itu undurkan kebaktiannya, jadi jam 2, baru saya datang. Dia sangat arogan, karena dia merasa memiliki segalanya. Coba saja. Apa yang Tuhan bisa lakukan untuk membuat aku pergi ke gereja, katanya. Maret tahun 2012, saat fitness dia merasa punggungnya tidak nyaman. Setelah diperiksa ternyata dia terkena kanker stadium 4. Dia kaget dan tidak percaya. Dia menyalahkan Tuhan. Mengapa di saat dia sedang di atas, Tuhan memberinya cobaan yang berat. Akhirnya dia sadar, hanya itulah satu-satunya cara Tuhan untuk membuat dia sadar. Tanggal 16 Oktober tahun 2012, Dr. Richard Teo Keng Siang meninggal dunia di usia 40 tahun. Sebelum meninggal, dia sempat merekam kesaksiannya bahwa hidup tanpa Tuhan itu kosong. Hidup tanpa Tuhan itu sia-sia. Andai saya diberi kesempatan hidup sekali lagi, saya akan hidup dengan cara yang berbeda. Sahabatku, di sisa perjalanan ini, belajarlah untuk mendekat lagi pada Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan pasti memberikan damai dan sukacita. Di sisi lain, juga akan menelanjangi dan menunjukkan keberadaan diri kita yang sebenarnya. Mendekat pada Tuhan berarti memberikan diri untuk diperiksa dan dinilai Tuhan. Membiarkan Tuhan menyatakan bagian-bagian dalam hidup kita yang tidak diperkenankan Dia. Menyingkapkan motivasi-motivasi yang tidak murni yang tersembunyi jauh di dalam hati kita. Dan menelanjangi keberdosaan dan kekotoran kita di hadapannya. Matius 6 ayat 33 berbunyi, jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan lakukanlah hal-hal yang baik yang dikehendakinya. Setelah itu, semua yang lain yang kamu butuhkan akan diberikan kepadamu. Salam damai sahabatku. Tuhan memberkati. Rehatku, renungan harian sahabatku.
dari Love Ministry. Terima kasih multimedia, terima kasih. Bapak Ibu, janganlah kegagalan atau keberhasilan sampai kita tidak mau cari Tuhan. Yang kelima, yang kelima. Namanya kesombongan, Bapak Ibu. Sombong, gak perlu Tuhan. Bapak Ibu, satu kali Bapak Pendeta Dr. Billy Graham dari Amerika, almarhum, seorang penginjil terkenal di dunia. Dia penasihat Gedung Putih Amerika. Dia satu kali sedang melayani penginjilan. Tiba-tiba setelah dia lagi melayani, Roh Kudus berbicara di hatinya. Kamu pergi ke rumah Marilyn Monroe. Bapak Ibu pernah dengar nama Marilyn Monroe. Seorang bintang film terkenal di zaman jadul. Ya. Lalu Billy Graham bilang, oke. Setelah dia acara penginjilan, dia mampir ke rumah Marilyn Monroe. Lihat Bapak Ibu, zaman itu Marilyn Monroe cantik, terkenal, kaya. Lalu Billy Graham bilang, kamu tuh Yesus. Kamu tuh mesti percaya Yesus. Semua kamu udah miliki. Tenar, cantik, banyak duit. Kamu butuh Yesus. Dia jawab, aku gak butuh Yesusmu, Billy Graham. Seminggu kemudian ditemukan tewas di apartemennya dengan cara yang tragis. Kita lihat Bapak Ibu, kita jangan sombong. Kita butuh Tuhan. Kita hidup di dunia sangat membutuhkan Tuhan. Jangan sombong Bapak Ibu. Yang terakhir, siapa di sini pernah nonton film Titanic Bapak Ibu? Nonton Titanic siapa? Pernah? Iya. Bapak Ibu tahu laki-laki yang di depan itu? Kapal. Itu dulu saya sebelum rambut saya begini Bapak. Intermezzo ya Bapak Ibu ya. Supaya Bapak Ibu nggak pelototin saya aja. Titanic ketika jadi. Diwawancarain yang membuat kapal Titanic. Seberapa hebat kapalmu? Kapal ini hebat. Lux. Besar. Dia sombong. Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal saya. Sejarah mencatat Titanic nabrak gunung es. Tenggelam. Hampir semuanya mati. Hanya ada berapa orang yang hidup. Kesombongan membuat orang tidak cari Tuhan. Hari ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Kita ini sangat membutuhkan Tuhan. Dunia sekarang sedang mengalami banyak kegoncangan. Tanda-tanda zaman terus dinyatakan Tuhan. Bapak Ibu, mumpung ada kesempatan, cari Tuhan. Gunakan kesempatan yang ada ini, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Alkitab bilang, kalau kamu cari Tuhan, kamu akan hidup. Itu janji Tuhan buat kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan. Serta melakukannya. Amin. Kita berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Kita nyanyikan lagu Kau Ku Sembah, Kau Ku Sembah. Wah. Di manakah pemain keyboard kita? Kau ku sembah, kau ku sembah. 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 Oh Tuhan, kau ku sembah. Kau ku sembah,
Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Katakan kembali, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Amin. Kau ku sembah, oh Tuhan. Amin. Amin. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Amin. Haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Tuhan, haleluya. Kau ku sembah, haleluya. Ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, oh Tuhan. Saya percaya kita ada dalam hadirat Tuhan hari ini. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Bapak Ibu, adakah di antara kita yang mau didoakan saat ini? Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, tidak malu, cukup angkat tanganmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu, terlebih angkat hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu hidup kita. Tahu apa yang sedang kita alami hari ini. Kau sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh katakan sekali lagi. Kau ku sembah, Kau ku sembah, haleluya, haleluya. Ku sembah, di tempat ini namamu disembah Tuhan. Di tempat ini namamu dimuliakan. Di tempat namamu diagungkan Yesus. Amin, amin. Oh, Kau ku sembah, haleluya. Ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Musik terus mari Bapak Ibu yang mau didoakan, angkat tanganmu. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan.
Selesai menyampaikan firman-Mu, Roh Kudus meteraikan benih firman-Mu dalam setiap loh hati kami yang mendengarnya. Jadikan kami pelaku firman-Mu. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Ampuni kelalaian kami, ampuni dosa kami. Kau selama ini kami tidak mencari Tuhan dengan lebih lagi. Ampuni. Hamba berdoa buat setiap tangan diangkat dimanapun kami berdiri saat ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah setiap tangan diangkat. Jamah Tuhan. Jamah kami. Engkau tahu apa yang ada di hati kami. Engkau tahu persis apa yang sedang kami alami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Berikan kami kemenangan. Berikan kami kekuatan. Berikan kami penghiburan. Berikan kami jalan keluar Tuhan. Berikan kami kemenangan dari Tuhan. Jadikan kami jemaat yang setia kepada Tuhan. Selalu mau mencari Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang hadir Tuhan. Berkati rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha kami, anak-anak kami. Bahkan Tuhan berkati kesehatan kami Tuhan. Lindungi kami dari yang jahat. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Sehingga kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan, jemaat ini milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Sekali lagi ajar mereka setia kepadamu, setia. Hamba berdoa khusus buat Ibu Esther sebagai gembala. Berkati kesehatannya Tuhan. Berkati keluarganya, anak mantu cucu. Serta seluruh tim pelayan GB Muara Karang. Tuhan urapi mereka dan pakai. Di tempat ini banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Diselamatkan untuk Tuhan. Karena di tempat ini namamu dibesarkan dan dimuliakan Tuhan. Dan akan menarik jiwa datang kepada Yesus. Hamba menyerahkan jemaat ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan biar Engkau yang mengabulkan doa kami. Dalam nama Yesus. Kau ku sembah, kau ku sembah. Kau ku sembah. Raja di atas segala raja. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi siang hari ini. Biarlah setiap kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup kami menghasilkan buah yang manis buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga sebentar akan memberikan persembahan ucapan syukur kami Tuhan atas setiap berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup setiap kami. Kami juga mau memberikan persembahan untuk pembangunan gereja Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau pakai Tuhan. Dan berikan roh yang takut akan Tuhan kepada orang-orang yang akan mengelolanya. Terima kasih Bapa, diberkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara. Bapak, Ibu, Saudara, silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara. 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 Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara
Untuk minggu ini kita akan persembahan syukur dan juga untuk pembangunan gereja. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, akan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, Anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Yesus hidup. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara sekalian. Baik, karena Pak Kiki ada keperluan di gerejanya, jadi Pak Kiki mohon izin untuk pulang duluan tadi. Saya ingin menyambut jemaat baru, mungkin ada yang baru pertama kali hadir di gereja ini, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan, di belakang ada, kita berkemuliaan untuk Tuhan. Kami mengundang saudara jika belum memiliki gereja untuk dapat bertumbuh bersama-sama dengan kami di sini. Nanti setelah pulang boleh disambut dulu dengan asyir yang bertugas. Baik, sedikit pengumuman kita untuk minggu ini. Ibadah kita seperti biasa ada bahas Alkitab Selasa malam, lalu juga ada ibadah WBI yang diadakan pada hari Kamis, dan juga doa fajar yang diadakan pada hari Sabtu jam 6 pagi. Lalu puji Tuhan, mohon maaf sebelumnya WBI diliburkan. Puji Tuhan kalau dalam minggu ini kita akan merayakan Jumat Agung pada tanggal 18 April. Ibadah akan diadakan pada jam 10 pagi seperti biasa ya Bapak Ibu, seperti ibadah raya pada hari ini, jam 10 pagi yang akan dilayani oleh Pendeta Samuel Pristiwantoro. Lalu hari Minggu akan diadakan ibadah raya yang bertepatan juga dengan Hari Raya Paskah, ya, Hari Raya Kebangkitan Tuhan kita yang akan dilayani oleh Pendeta Yahya Iskandar. Jadi Bapak Ibu jangan dilewatkan dua ibadah ini ya. Karena ini adalah momen di mana kita mau mengingat kematian Tuhan Yesus dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu ada sedikit pengumuman, akan ada sakramen baptisan di gereja kita yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 19 April jam 9 pagi bertempat di gereja kita. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin mau menghadiri boleh, ada beberapa ya yang akan lakukan sakramen baptisannya. Dan juga pada hari Minggu ada penyerahan anak saat ibadah Raya Paskah. Jadi Bapak Ibu atau mungkin oma, opa kalau misalnya ada anak atau cucunya yang belum
diserahkan dan rindu ingin diserahkan kepada Tuhan, boleh segera hubungi Ibu Safety atau tim sekretariat gereja untuk mengikuti penyerahan anak pada hari Minggu. Baik, Bapak Ibu diberkati Tuhan pada hari ini, beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Di penghujung ibadah kita akan masuk dalam doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Ninawati dan doa berkat oleh gembala kita. Mari kita dalam doa. Ibu-ibu semua, bapak-bapak, silakan berdiri, kita akan masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang penuh kasih karunia, Bapa yang sangat baik. Engkau Bapa yang selalu ada menyertai kami. Engkau Bapa yang Immanuel. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hormat hanya bagimu Tuhan. Terima kasih untuk kuasa hadirat-Mu yang Kau sudah hadir di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah waktu untuk ibadah, untuk cari Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber hidup, sumber berkat, sumber pengharapan, dan sumber kekuatan kami. Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Kiki Cahyadi Tuhan. Engkau memberkati kesehatan beliau, berkati pelayanannya dimanapun beliau melayani. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Berkati anak istrinya Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati semua pelayan-pelayan-Mu baik yang di mimbar maupun yang non-mimbar Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk Ibu Gembala kami Pendeta Dr. Esther Iskandar Tuhan. Engkau berkati kesehatannya, berikan semangat, berikan hikmat-Mu Tuhan di dalam mengembalakan domba-domba yang Tuhan sudah percayakan di GBI Muara Karang ini Tuhan, untuk membawa kami semua domba-domba di GBI Muara Karang ini Tuhan untuk terus lebih dekat lagi dan terus tetap mencari wajah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sangat baik, terlalu baik. Engkau juga memberkati semua jemaat-jemaat-Mu yang sudah hadir pada hari ini Tuhan. Kalau ada di antara jemaat-jemaat-Mu yang datang dengan berbeban berat, kami percaya dengan menerima kebenaran firman-Mu, semua jemaat-Mu boleh Tuhan berikan kelegaan di dalam kesesakan, Tuhan berikan kelepasan, kebebasan Tuhan. Di dalam sakit penyakit Tuhan memberikan kesembuhan. Bilur-bilur-Mu Tuhan masih tetap ada dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam kekurangan Tuhan juga mencukupi semua jemaat-jemaat-Mu, tidak ada yang terlewatkan satupun Tuhan. Sehingga mereka pulang boleh membawa damai sejahtera sukacita yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati semua jemaat-jemaat-Mu yang mengikuti secara online Tuhan Yesus. Berikan mereka juga semangat untuk mereka mau datang beribadah secara onsite di GBI Muara Karang ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk semua para pendeta, para evangelis, para misionaris, gereja-gereja-Mu di desa-desa terpencil Tuhan. Engkau berkati pelayanan beliau-beliau ini Tuhan Yesus Kristus. Biar hujan lawatan-Mu terjadi atas bangsa kami, negara kami, seluruh rakyat Indonesia boleh bertobat mencari wajah-Mu Tuhan Yesus. Beribadah kepadamu, memuji, menyembah Engkau saja Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami percaya, kami dengan iman Tuhan, kalau mata Tuhan, hati Tuhan, pikiran Tuhan, terang Tuhan ada di negara kami, bangsa kami, rakyat Indonesia. Sehingga negara kami, rakyat kami, seluruh rakyat Indonesia mengalami berkat-berkat Tuhan yang Tuhan terus curahkan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sudah memulihkan seluruh ekonomi, perekonomian rakyat Indonesia.
dan seluruh pendidikan di Indonesia Tuhan Yesus boleh sejajar dan setaraf maju dengan negara-negara lain Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan hikmat-Mu, roh takut akan Engkau kepada para pemimpin kami Tuhan. Dari yang teratas sampai yang terendah, dari pusat sampai desa-desa terpencil Tuhan Yesus. Berikan mereka roh hikmat-Mu Tuhan. Berikan mereka hati Tuhan yang selalu takut akan Engkau. Untuk mereka sadar kalau mereka boleh ada di posisi di jabatan mereka seperti sekarang ini. Itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, jamah hati para pejabat tersebut, hati para pengusaha Tuhan di negara kami Indonesia Tuhan, untuk mereka dijauhkan dari hati-hati yang serakah, untuk supaya Tuhan, kami percaya dengan iman negara kami boleh terbebas dari segala macam bentuk korupsi apapun, karena Tuhan sudah memberikan hikmat marifat untuk KPK memberantas korupsi dari yang besar sampai yang terkecil sekalipun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sekarang kami akan menerima doa berkat dari Ibu Gembala. Saudara yang kekasih, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita di surga, kasih yang tidak pernah berkesudahan dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dari Roh-Nya yang Maha Kudus akan terus-menerus menyertai saudara dan saya mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang diberkati Tuhan dan yang mau selalu mencari wajah Tuhan, kita mau katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday, God bless you all. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup.